down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas bab 6 yaitu basic configuration. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, hostname biasa kita sebut sebagai identity. Jadi di sini dia adalah router identity yang digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri, dan untuk setting hostname bisa dilakukan dengan GUI maupun CLI, keduanya dapat kita lakukan di Winbox. Jadi di sini saya sudah terhubung dengan Mikrotik lewat WinNetLab di aplikasi Winbox. Nah, untuk langkah-langkah membuat topologi ataupun semacamnya, teman-teman dapat melihat detailnya pada video sebelumnya, yaitu mengenal Mikrotik Access. Untuk di sini kita akan berfokus pada basic configuration saja, maka dari itu kita pertama-tama akan ubah melalui tampilan GUI terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah hostname pada tampilan GUI, kalian dapat klik sistem, lalu identity. Di sini kita dapat mengubah hostname sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita di sini saya gunakan nama RP, atau router port, maka jika sudah kita apply, kita off, secara otomatis hostname kita sudah berubah menjadi RP. Selain itu, kita juga dapat melihat tampilan secara terminal atau CLI. Untuk tampilan CLI, maka kita dapat menggunakan menu new terminal. Nah, sebelumnya kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama hostname kita dengan komen sistem identity, kemudian print. Nah, di sini akan keluar output yaitu RP, dan untuk cara mengubahnya kita dapat menggunakan perintah sistem. Kemudian identity set name, kemudian nama yang akan diberikan, misalnya saya RP Dina. Setelah itu kita enter, maka nama hostname kita akan berubah menjadi RP Dina. Masuk materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Seperti yang kalian tahu bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat internet. Jadi IP address diibaratkan menjadi identitas numbering dan atau konfigurasi IP address sendiri terdapat dua cara, yaitu secara CLI dan GUI. Kita juga akan belajar sebutan IP address seperti mendisable, enable, menambahkan edit, dan lain-lain. Langsung saja kita ke Winbox-nya. Untuk yang pertama, kita akan mengkonfigurasi secara GUI terlebih dahulu, yaitu dengan memilih menu IP, lalu pilih addresses, di sini Mikrotik
saya sudah memiliki IP address bawaan yang berasal dari ISP DB-Netlet. Untuk menambahkan IP di sini kita bisa klik bagian tanda plus, kemudian isikan IP-nya. Misal di sini saya ingin 192.168.1/24. Nah, untuk interface sendiri perlu diketahui bahwa setting mikrotik kita memiliki 4 Ethernet. Nah, karena Ethernet 1 sudah digunakan untuk IP bawaan, jadi kita bisa bebas menggunakan Ethernet yang mana. Interface dari 2 hingga 4, misal di sini saya menggunakan yang 2. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Di sini kita sudah memiliki 2 IP address. Yang kedua kita mau terminal. Langsung saja di sini saya akan menambahkan IP Ethernet 3, tapi sebelumnya kita perlu masuk ke menu, ketik IP address, kita enter, kemudian masukkan perintah add address, kemudian kita masukkan IP 1.168.7. Lalu kita bisa ketikkan interface. Ether 3, lalu enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan print. Perhatikan kita sudah memiliki IP address. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus IP address. Sebagai contoh, di sini saya akan menghapus IP di Ethernet 3, yaitu 168.168.77.1. Nah, caranya kita bisa menggunakan opsi remove number 2, kemudian enter. Nah, setelah itu dapat kita cek dengan print. Enter. Nomor 3 yang memiliki IP 192.168.7.1 sudah hilang. Yang selanjutnya adalah cara mendisable dan enable IP address. Maksud dari disable adalah sebuah IP address di suatu Ethernet namun statusnya tidak aktif.
Jika dengan cara GUI, kalian dapat ke menu IP, lalu addresses, lalu ke addresses. Nah, di sini status dari IP address-nya itu tidak aktif. Nah, cara agar tidak aktif adalah dengan menekan tanda silang sebelah sini. Dan jika ingin mengaktifkan kembali, dapat klik tanda channel di sebelahnya. Sedangkan untuk CLI dengan menggunakan opsi di sebelah sini, kita buka new terminal dan masuk ke IP address. Lalu print. Kita ketik disable number 1. Karena yang akan kita disable berada di urutan 1, setelah kita enter, kemudian kita dapat cek dengan print. Maka di sini pada Ethernet 2 terdapat IP namun statusnya tidak aktif. Kalian lihat pada tanda silangnya. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kita dapat menggunakan perintah enable number 1. Lalu enter. Dan kita bisa cek lagi, print, enter. Perhatikan di sini status IP di Ethernet 2 sudah aktif kembali. Yang selanjutnya adalah cara mengedit atau memodifikasi IP address. Misalkan di sini saya salah mencantumkan IP dan ingin mengeditnya. Nah, kalian dapat menggunakan opsi edit atau set. Nah, di sini saya akan menggunakan opsi set number 1 address lalu kita bisa ketikkan spesifikasinya, nomornya yaitu 1. Langsung saja, kemudian kita bisa address sama dengan misalnya di sini saya ingin merubahnya menjadi 192.168.99.1/24, lalu enter. Lalu saya cek print. Di sini IP-nya sudah berubah dari 88.1 menjadi 99.1. Masuk materi yang ketiga adalah trik about CLI. Jadi kita akan mempelajari CLI lebih dalam meski sebenarnya tidak jauh beda dengan Linux, yaitu sama-sama menggunakan baris CLI. Hanya saja mungkin perintah-perintah yang dijalankan sedikit berbeda. Misalkan jika pada Linux saat ingin masuk ke sebuah directory, kita perlu menggunakan perintah cd, sedangkan jika di MikroTik kita hanya perlu mengaktifkan garis miring dan nama menu tujuan saja, dan penyebutannya pun bukan directory melainkan menu. Misalkan di sini saya akan masuk ke sistem, kita bisa masuk menggunakan sistem
Nah, setelah kita enter, kita sudah berada di menu sistem tersebut. Misalkan di sini saya akan masuk ke identity, kita ketikkan saja sistem identity. Nah, di sini saya sudah enter. Nah, di sini saya sudah masuk. Nah, jika saya ingin kembali ke menu utama, kalian dapat menggunakan garis miring, kita masukkan. Nah, di sini saya sudah keluar atau sudah masuk kembali ke menu utama. Nah, kalian juga bisa masuk hanya dengan nama menu tujuan saja, misalkan sistem, enter. Lalu di sini saya masuk lagi ke identity. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu sistem dan identitinya. Kemudian misalkan di sini saya ingin keluar dari menu identity namun ingin tetap berada di menu sistem. Caranya kalian dapat menggunakan titik 2 kali atau mengetikkan enter. Maka kita sudah keluar dari menu identity namun masih di dalam menu sistem. Kemudian trik lainnya adalah misalkan kita ingin masuk ke interface. Nah, di sini kita bisa hanya mengetikkan enter atau separuhnya, kemudian kalian bisa klik tombol tab pada keyboard. Maka perintah tersebut akan otomatis sehingga dapat mempercepat waktu. Trik selanjutnya kita bisa menggunakan tanda tanya untuk membantu kita menampilkan bantuan komen. Misalkan pada menu sistem terdapat menu apa saja sih, jadi kita perlu masuk ke menu sistem terlebih dahulu, enter, lalu klik tanda tanya di keyboard. Maka di sini akan muncul informasi dari menu-menu yang terdapat di sistem. Lanjut, materi keempat adalah IP service. Jadi, IP service merupakan cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa ada banyak cara agar kita bisa mengakses mikrotik. Nah, itu semua memiliki port. Selain itu, ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi dengan IP service mikrotik kita akan jauh lebih aman dan kita dapat melihat port yang terbuka pada menu IP service. Di sini kita buka Winbox-nya, lalu pilih menu IP dan klik bagian service. Inilah port dan sistem yang tersedia. Selanjutnya kita akan melakukan lab kalian, yaitu yang pertama adalah disable semua service kecuali SSH dan Winbox, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Langsung saja di sini kita implementasikan. Yang pertama kita disable
semua servisnya kecuali SSH dan Winbox. Dengan cara kalian dapat mengeklik pada tombol silang. Maka secara otomatis akan terdisable, dan jika operatif kita diakses oleh telnet, maka sudah tidak bisa. Kalian juga bisa mengeceknya, namun di sini saya langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu merubah port. Caranya kalian dapat mengklik di bagian port sebelah SSH. Yang ingin diubah, klik 2 kali. Yang ingin diubah, klik 2 kali. Ya, di sini SSH portnya adalah 22, yang kemudian akan saya ubah menjadi 9022. Kemudian pada bagian available from, kalian dapat mengisikan IP, jadi nantinya yang dapat mengakses SSH Kemudirotik hanyalah IP tersebut. Namun di sini saya akan biarkan kosong, setelah itu saya klik apply, lalu oke. Kemudian untuk port Winbox-nya kita ubah menjadi 3000. Kita ubah menjadi 3000. Dari yang tadinya 8291 kita apply. Kita ubah menjadi 3000. Dari yang tadinya 8291 kita apply dan off. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba. Untuk login. Di sini saya close terlebih dahulu dari Winbox. Kalian dapat menambahkan titik 2 lalu masukkan port berapa di connect to. Ini IP-nya ditambah 8291. IP di sini saya coba klik connect. Terlebih dahulu, yaitu port yang dulu. Nah, maka tidak bisa ya, karena portnya sudah kita ubah. Saya cancel terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba lagi untuk login dengan port yang baru. Di sini saya tuliskan IP-nya 3000. Lalu bisa kita connect kembali. Nah,
Nah, di sini kita sudah berhasil login dengan menggunakan port yang baru. Masuk materi yang terakhir, yaitu RouterOS Login Management. Kita akan belajar mengenai user, siapa saja yang dapat mengakses MikroTik kita. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini kita mengakses router MikroTik masih menggunakan user default atau admin, dan user admin adalah user root utama dalam MikroTik. Maka jika kalian melakukan administrasi jaringan MikroTik menggunakan user admin, itu yang akan dianggap tidak secure atau kurang aman, karena ada kemungkinan mendapat serangan port force ke MikroTik kita. Port force sendiri adalah percobaan login yang dilakukan terus-menerus dengan menggunakan kemungkinan yang ada. Untuk itu, kita menghindari hal tersebut dengan mengatur user. Dalam login di MikroTik kita, manajemen user dapat dilakukan dengan grup dan user yang sama. User adalah pengguna by default-nya. MikroTik menggunakan user admin tanpa menggunakan password untuk login. Selain itu, kita juga bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Kita juga dapat melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya, sedangkan grup merupakan melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya, sedangkan grup merupakan privilege atau akses yang didapatkan suatu user, meliputi right atau full. Berarti kita mendapatkan seluruh hak akses. Red kita masih memiliki beberapa hak akses, hanya beberapa yang tidak bisa, dan untuk right dia juga masih memiliki beberapa hak akses yang tidak bisa. Di antaranya adalah duet policy, yaitu membuat user baru, dan FTP yaitu menaruh dan mengambil file MikroTik. Namun kita juga dapat membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Langsung saja kita masuk ke praktiknya. Pertama, kita akan fokus ke user terlebih dahulu. Pada window kita bisa buka menu sistem, kemudian user. Nah, di sini terdapat menu user group untuk melihat akses. Kemudian kita juga bisa melihat user nama yang aktif di bagian menu aktif user. Nah, dapat diperhatikan bagian menu user terlebih dahulu. Di sini hanya terdapat user default saja, yaitu admin dengan grup full. Langsung saja kita coba untuk menambahkan user baru dengan klik tambah di pojok. Untuk nama user saya bebas, misalkan saya beri nama Mauli. Kemudian untuk grupnya saya berikan full. Lalu jika kalian ingin user ini dapat diakses oleh IP tertentu, maka kalian bisa mengisi di bagian allowed address. Namun di sini saya biarkan saja 0000. Selanjutnya pada bagian password saya isi. Jika sudah, kita apply. Lalu kita off. Nah, di sini saya sudah memiliki user dengan kriteria group full dan dapat diakses oleh siapa saja. Sebelum melakukan pengujian, di sini saya akan mendisable user admin terlebih dahulu dengan klik tanda X.
sini kita bisa lakukan pengujian menggunakan user Mauli. Kalian klik New Window. Jangan lupa untuk berikan port di sebelah IP address yaitu 3000. Ini sudah untuk user Mauli. Kita bisa gunakan Mauli dan passwordnya kita isikan, kemudian bisa connect. Maka di sini kita sudah dapat mengakses Mikrotik dengan user Mauli. Yang kedua adalah pembahasan grup. Di sini saya akan buat user baru yang nantinya akan kita coba berikan akses. Nah, di sini saya buat dengan cara persis seperti sebelumnya. Untuk namanya saya Mauli 2 dengan kriteria red. Untuk adwordnya juga sama 000/0 agar dapat diakses oleh siapa saja, dan password di sini saya gunakan 1234. Langsung saja klik apply dan oke. Kita bisa uji coba dengan buka new window. Lagi untuk IP dan portnya masih sama, kita hanya nambahkan atau ubah user nama. Dan kita klik connect. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Mauli 2. Nah, karena hak akses user Mauli 2 ini aksesnya adalah red, maka dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Misalkan di sini saya masukkan ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini di sini kita tidak dapat mengkonfigurasi IP address. Selanjutnya kita uji coba user dengan kriteria with. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buat usernya dengan kriteria white dengan nama Mauli 3 dan menggunakan password 12345. Langsung saja kita apply dan oke. Seperti sebelumnya, kita akan klik menu new window, lalu login user Mauli 3, password 12345. Lalu kita connect. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan username Mauli 3 karena menggunakan kriteria bit. Maka di sini kita tidak dapat melakukan polisi, polsat. Misalkan di sini saya akan coba buka menu sistem, lalu pilih user, maka ia tidak bisa menambahkan user. Tapi jika kita buka pada menu IP, addresses, perhatikan ia diizinkan
untuk mengkonfigurasi IP. Mungkin hanya ini saja materi pada bab 6. Sekian dari saya. Terima kasih.